Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di Semanju Podcast. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa pada podcast kali ini, yakni Bapak Dr. Andes Hadiri, yaitu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wongsarjo. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, ngomong-ngomong apa nih Pak kesibukan hari ini Pak? Ya, di era PPKM darurat ini ya tentu saja kita masih melaksanakan pekerjaan kita. Pekerjaan bagi seorang PNS, pekerjaan bagi seorang kepala sekolah, ya tentu saja harus selalu siap dalam keadaan apapun, terutama mengendalikan sekolah. Selalu aktif berarti ya Bapak? Iya, selalu aktif. Meskipun dalam pandemi seperti ini, Bapak sebagai kepala sekolah selalu aktif di sekolah SMA Negeri 1 Wongsarjo. Nah, untuk kali ini saya akan mengupas tentang double track yang ada di SMAN 1 Wongsarjo. Iya. SMAN 1 Wongsarjo merupakan sekolah double track. Ya. Menurut Bapak nih, sekolah double track itu sekolah yang seperti apa? Iya, terima kasih ya. SMA Negeri 1 Wongsarjo atau yang sering dikenal dengan Semanju, maka Semanju ini terkenal dengan double tracknya. Sudah 3 tahun ini kita melaksanakan double track. Betulnya apa sih double track itu ya? Betul. Pasti penonton juga bertanya-tanya, apa sih double track itu? Ya. Double track ini begini. Ini diilhami oleh kenyataan bahwa sebagian besar anak-anak lulus SMA itu banyak yang tidak melanjutkan. Nah, bagaimana menangani anak-anak yang tidak melanjutkan perguruan tinggi ini? Maka double track adalah jawabannya. Yaitu dengan cara apa? Anak-anak ini diberi keterampilan praktek nyata. Ya. Ya, seperti SMK. Jadi SMA serasa SMK. Ya, itulah yang dimotori oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur bekerja sama dengan ITS Surabaya. Sehingga kami melaksanakan double track ini sesuai dengan anjuran-anjuran dari beliau-beliau. Seperti itu. Nah, untuk program yang ada di double track ini Pak, ada berapa program sih yang ada di dalamnya? Ya, di Semanju itu double track itu ada 3 program. Meskipun saya menambah 1 program, yaitu pertama Tata Boga. Tata Boga ini yaitu seperti ini. Kita sudah punya modul. Modulnya adalah tentang Pengolahan pastry bakery. Nah, ini dilaksanakan untuk 20 pertemuan. Setiap pertemuannya adalah 6 jam. Kemudian diharapkan anak-anak yang tergabung dalam double track pengolahan pastry bakery ini dapat membuat jajanan yang nantinya bisa ya dijual. Ya, memang tujuannya untuk dijual. Ya. Jadi dapat membuat dan dapat menjual. Nah, ini nanti anak-anak setelah lulus itu diharapkan di masyarakat dapat mempraktekkan itu. Itu program 1. Program yang kedua yaitu tata rias. Ya, tata rias ini juga luar biasa. Kita menggunakan tata rias Kemanten. Karena tata rias Kemanten ini di mana-mana kan sudah logi hebat-hebatnya. Kita menggunakan orang-orang yang profesional di bidang itu. Sehingga anak-anak itu nanti dididik bagaimana tata meriasnya. Kemudian ada lagi multimedia. Nah, ini multimedia ini kita mengambil spesifikasi tentang video editing. Nah, ternyata anak-anak ini luar biasa juga. Termasuk yang sekarang ini adalah hasil dari double track multimedia iya, tersebut ya Bapak. Betul. Ini yang diharapkan. Ada kerja nyata. Sehingga nanti begitu anak-anak ini lulus dari SMA ini, kemana dia bekerja? Ya, menjadi video editor. Ini sekarang lagi marak-maraknya ada apa ya? Ada podcast, ada lagi snack video ya. Ya, betul. Ada lagi apalah yang TikTok. di TikTok ini. Nah, siapa yang bekerja ya? Anak-anak ini nanti. Dia bisa bekerja, dia bisa mendapatkan uang dari itu,
Nah, banyak anak-anak yang sukses seperti Hatta Halilintar itu pekerjaannya apa? Ya bikin konten ya, menjadi seorang miliarder. Nah, kita kerjasama dengan siapa? Kepada orang-orang yang sudah berhasil dalam bidang video editing. Di situ ada Rizky, apa namanya itu ya? Rizky Studio ya. Nah, kita kerjasama dengan situ. Ada kita kerjasama dengan BH Skin. Ini juga bergerak di bidang itu. Jadi mereka inilah yang akan mengajari anak-anak. Satu lagi yang saya tambah itu adalah potong rambut pria. Ingin tahu potong rambut pria yang bagaimana ini ya? Gini, potong rambut pria ini adalah program tambahan mandiri dari barbershop itu iya, Mbak. Saya ciptakan untuk anak-anak ini supaya bisa menjadi seorang barbershop yang nanti bisa memotong rambut anak-anak, minimal dia bisa memotong rambut anak-anak Semanjung. Nah, jadi kita latih mereka 20 kali pertemuan, dibiayai oleh Semanjung sendiri yang ini. Kemudian kita latih sehingga anak-anak ini nanti akan terampil untuk memotong rambut di luar. Ya, Oke? Nah, jadi double tag ini untuk mengasah keterampilan anak-anak yang ada di Semanjung gitu ya Bapak ya? Iya, betul. Jadi nuansanya pada keterampilan pada gerak. Anak-anak tidak begitu dibeli dengan pembelajaran, pembelajaran gitu. yang sifatnya materi-materi, tidak seperti itu ya. Tapi dia langsung praktek. Kalau di tata boga bagaimana cara pemegang, cara mengolah, cara menjual. Kalau di tata rias bagaimana cara membuat riasan, langsung prakteknya. Begitu juga multimedia, bagaimana cara membuat podcast seperti ini. Kemudian di tata potong rambut pria. Nah, bagaimana cara memotong? Yang kekinian, ya, model-model kekinian. Nah, anak-anak remaja itulah yang luar biasa ya. Nah, untuk double track sendiri, siapa saja nih Pak yang ada di dalam program double Ya, track? yang boleh ikut dalam double track itu ada spesifikasinya, yaitu anak-anak khusus yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Kita sudah mendata, ya. Harap tahu saja bahwa yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi di Semanjung itu 70%. Banyak sekali. Iya, banyak sekali. Itu sudah ada datanya. Nah, dari data tersebut, anak-anak tersebut saya rekrut harus ikut dalam Program double program. track. Iya, itu. Terus ada berapa anak? Setiap keahlian itu ada 30 anak di situ. Kami rekrut laki perempuan. Jadi 30, 30, 30 dan 30. Sehingga totalnya adalah 30 kali 4 ada 120 anak. Dan itu khusus kelas 11. Untuk khusus kelas 11, untuk kelas 10-nya dan kelas 12. Nanti ya dia akan bergulir. Nanti tahun depan ada lagi yang kelas 10 naik kelas 11, dia ikutkan. Dia ikutkan terus. Sehingga nanti alumni, nah ini juga ada alumni namanya Elvina. Ini alumni tahun berapa nih? Ini alumni yang tahun kemarin, yang 2020, dia sudah alumni double track dan sekarang sudah membuat usaha. Namanya usahanya Elva Rias. Ini di Semanjung. Di Semanjung ini sudah ada namanya alumninya dari double track Elva Rias. Nah, ini sudah terbukti kemarin kita ada Rias tampilan Dharma Wanita ya. Nah, dia kita panggil. Ayo kita rias Dharma Wanita. Nah, kita bayar. Kemudian dia juga sudah mengambil beberapa job yang ada di Wongsorjo terutama, dan nanti anak-anak multimedia seperti itu. Dia mengambil job wedding party ya, dia mengambil job untuk singer, macam-macam lah. Ya. Ya. Dan untuk sejauh ini Bapak, apa sih yang program double tag ini yang sudah dilaksanakan? Ya. Semuanya di masa pandemi ini kita gunakan ya. Kita gunakan di sela-sela kesibukan-kesibukan, keterbatasan-keterbatasan di masa pandemi selalu kita laksanakan. Yang jelas ada jadwal
mulai Jumat, sore, Sabtu, dan Minggu. Itu kita gunakan. Tetapi tidak menutup kemungkinan dia menggunakan jadwal di luar itu. Seperti podcast yang bisa menggunakan jadwal kapan saja, siapa saja, dan di mana saja. Ini ya. Ya. Dan untuk double track sendiri nih Bapak, di wilayah Kabupaten Banyuwangi ini apa cuma Semanjo atau ada beberapa sekolah yang mempunyai double track? Ya. Yang jelas yang pertama kali itu adalah Semanjo. Ya. Semanjo mempunyai kepercayaan oleh ITS untuk melaksanakan sampai 3 kali. Nah, yang sekarang ini sudah ada 6 sekolah di Banyuwangi yang mengikuti program double track ini. Sehingga lagi-lagi Semanjo merupakan rujukan bagi mereka-mereka jika ada kesulitan-kesulitan mengenai bagaimana program ini dilaksanakan, siapa-siapa saja yang harus ada, kemudian bagaimana sistem pelaporannya dan lain sebagainya. Mereka datang ke sini justru ingin belajar bagaimana pengadministrasian, pelaksanaan dari program double track Dan itu. sekolah-sekolah lain itu datang ke sini hanya untuk belajar bagaimana program double track dilaksanakan di Semanjo. Nah, itulah salah satu kehebatannya ya. Kita merupakan rujukan daripada teman-teman kita, bahkan di luar daerah-daerah kita yang di Bondowoso juga begitu nanya bagaimana kok bisa, terus juga yang ada di Jember juga menanyakan pada kita bagaimana kok bisa melaksanakan ini, bahkan juga yang ada di samping Situbondo juga bisa menanyakan bagaimana program-program Semanjo yang tentu saja double tracknya. Harap diketahui saja bahwa kita sudah mempunyai gedung khusus ya. Gedung khusus untuk double track ini. Ya, di depan itu sudah ada kita buatkan. Namanya DT Mart. Lengkapnya itu Semanjo DT Mart gitu. Apa yang dijual? Yang dijual adalah produk-produk dari DT. Di situ ada bakery, macam-macam bakery, kemudian ada makanan-makanan ringan ya. Kita jual di situ. Berarti yang mengolah itu dari double track Tata Boga. Iya, Tata Boga. Kemudian kita juga punya ruangan khusus untuk tata rias dan potong rambut pria. Jadi kita khususkan ruangannya itu sudah kita desain seperti layaknya salon kecantikan. Wah, hebat sekali. Juga tidak kalah menariknya multimedia. Ya seperti ini adalah ruangan khususnya multimedia. Kita buat ini adalah seperti studionya dari multimedia. Sehingga nanti anak-anak bisa bergabung di sini membuat apa saja yang ada hubungannya dengan multimedia. Dan untuk double track sendiri, apakah ada kerjasama dari instansi lain? Ya, terutama DUDI ya, dunia usaha, dunia industri. Dan ini juga merupakan kewajiban. Kita sudah membagi anak-anak dalam KUS, kerja usaha siswa ya. Jadi sudah membagi sana. Seperti kita kalau di Tata Boga kita sudah kerjasama dengan DT Mart-nya Semanjo, kita sudah bisa jual-jual. Kita juga sudah kerjasama dengan Diah Enterprise itu. Kemudian untuk tata rias kita sudah kerjasama dengan Elva Rias. Yang tadi alumni dari Ya, Semanjo. alumni tadi langsung kita kerjasama di sana. Kemudian untuk yang multimedia kita sudah kerjasama dengan Rizky Studio dan BH Skin Studio yang ada di Genteng. Ini sudah kerjasama. Nanti teman-teman dari Double Track Studio ini, dari multimedia ini ya, akan kami job trainingkan ke sana. Ya, ini bukan hanya janji, ini fakta. Nanti saya job trainingkan ke sana, ke BH Skin dan belajar apa yang sudah dilakukan di sana. Tetapi untuk yang ke Rizky Studio sudah diajukan. Ya, sudah pelaksanaannya ya. Teman-teman sudah berapa kali ke sana untuk melihat studio, bahkan membuat podcast bersama, membuat video singer ya bersama di sana sampai jalan-jalan kemana? Ke daerah sana selatan itu ya? Pulau Merah ya, Pulau Merah itu ngambil tik video di situ, kemudian Sri Tanjung ya,
ambil take video di situ dan macam-macam. Nah, ini akan kita kembangkan terus. Wah, sangat hebat sekali anak-anak Semanju di sini ya Bapak ya. Dan untuk terakhir nih Bapak, apa sih harapan dan cita-cita Bapak untuk kedepannya baik dalam double track? Ya, terutama kepada anak-anak Semanju, jangan kecil hati. Ya, kita harus bangga. Jangan kecil hati karena tidak bisa melanjutkan, tetapi Anda bisa bekerja. Di sini tempatnya, ya. Di sini kita mengolah keterampilan double track, terutama bagi anak-anak yang sangat berminat sekali. Minatnya tinggi. Semanjo membuka lebar, membuka kesempatan, membuka fasilitas, membuka semuanya kepada anak-anak, sehingga nanti diharapkan anak-anak Semanjo setelah lulus tidak melanjutkan sekolah, dia bisa membuka usaha. Membuka usaha dari double track. Iya. Membuka usaha dari keterampilan dari double track. Iya. Bagi yang tata boga nanti bisa membuka usaha di luar. Mesti pertanyaannya bagaimana kendala mengenai biaya? Kita biayai dengan dana yang dari ITS. Ada. ITS membantu kita 3 juta per anak. Dan itu kita sudah laksanakan. Nanti bagi mereka yang tata rias, siapa yang bagus, kemudian kita usulkan di sana untuk mendapatkan bantuan dan sudah disediakan dana itu menjadi 3 juta lagi. Terutama juga anak-anak yang multimedia yang nanti mau bekerja dan membuka usaha. Kendala dengan dana, maka dia akan saya usulkan kepada ITS, nanti akan diberi dana sebanyak 3 juta per orang. Ya. Dan itu akan dikembangkan dan selalu akan laporan bagaimana perkembangannya dan dipantau terus sampai anak itu berhasil, sehingga tidak ada lagi namanya pengangguran setelah tamat dari SMA. Itu harapan saya. Nah, itu dia penjelasan dari Bapak Dr. Andes Hadidi mengenai double track SMA Negeri 1 Wonosobo. Tidak diragukan lagi bahwa SMA Negeri 1 Wonosobo mempunyai program yang sangat luar biasa bagi anak-anak yang sangat luar biasa pula. Terima kasih untuk Bapak yang telah hadir menemani saya untuk podcast. Satu lagi dulu bahwa SMA double track itu mempunyai yel-yel. Ya, yel-yelnya adalah gini. SMA maju bersama, hebat semua, gemilang. Saya ulangi, SMA maju bersama, hebat semua, gemilang. Itu dia yel-yel yang sudah Bapak hadiri sampaikan. Untuk Bapak hadiri, terima kasih menemani saya dalam podcast kali ini. Semoga selalu dilancarkan kegiatannya, rezekinya juga selalu dilancarkan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi Bapak dan dalam kegiatan ini jangan lupa prokes kesehatan. Tetap jaga kesehatan dengan 3M. Ya, bahkan sekarang sudah 6M itu ya. Yang satu adalah pakai masker. Kemana-mana selalu pakai masker. Yang kedua adalah cuci tangan. Dan yang ketiga, jaga jarak. Ini harus selalu dilaksanakan supaya kita selamat dari pandemi COVID-19. Terima kasih. Itu dia, jangan sampai lupa teman-teman, jagalah kesehatan di dalam rumah maupun di luar rumah. Untuk kali ini itu saja podcast yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Lilis Tianingsih mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.